Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kawan channel Ngaji Kang Santri dimanapun berada, kembali setelah kita melewati masa lebaran, kita akan melanjutkan untuk kajian fikih kita, yaitu kitab Mabadi Fikih Juz 3, yang mana kemarin kita sudah membahas tentang sunanul wudhu'i atau sunah-sunah dalam berwudhu. Dalam video kali ini kembali kita akan melanjutkan untuk bab mubtilatul wudhu'i, yaitu hal-hal perkara-perkara yang bisa membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatul wudhu'i arba'atun. Perkara-perkara yang bisa membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama yaitu kullu ma kharaja minas sabilaini, yaitu semua perkara, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dalam hal ini yaitu jalan depan dan jalan belakang. Jalan depan yaitu alat kelamin kita, kemudian jalan belakang yaitu yang untuk buang air besar, jadi alat kelamin kita atau kubul, dan jalan belakang yaitu dubur yang untuk BAB. Dalam hal ini segala sesuatu maksudnya itu sesuatu yang keluar, jadi bisa berupa benda, cair, kotoran ataupun padat. Mungkin kadang keluar mungkin batu atau mungkin makanan yang masih utuh ataupun angin. Pokoknya sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu bisa membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua yaitu zawalul akli, hilangnya akal. Untuk yang kedua ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu hilang akal karena sebab pingsan, kemudian gila, kemudian tidur. Yang pertama yaitu gila. Gila yang di sini yang dimaksud itu gila yang sesungguhnya, maka secara otomatis wudhunya akan batal. Kemudian yang kedua yaitu pingsan. Orang yang pingsan itu juga hilang akal, maka bisa membatalkan wudhu. Mungkin karena disebabkan karena lemahnya tubuh atau sakit, akhirnya dia pingsan, maka wudhunya batal. Kemudian yang ketiga yaitu tidur. Tidur bisa membatalkan wudhu kecuali tidurnya orang yang menetapkan tempat tidurnya, menetapkan tidak tidurnya dalam kondisi duduk. Misalnya seperti ini, ketika dia tidur, maka tidur dengan menetapkan pantatnya di atas bumi, maka wudhunya tidak batal. Tapi ketika dia tidur terlentang ataupun karena miring, secara otomatis kemungkinan akan terjadi keluarnya angin atau kentut. Jadi tidur yang seperti ini secara otomatis kemudian lubang dubur kita akan rapat dan angin tidak akan sulit keluar. Maka orang yang tidur menempatkan tempat tidurnya, orang yang tidur dalam keadaan duduk dan menetapkan duduknya seperti ini, maka wudhunya tidak batal. Beda kalau tidurnya terlentang atau miring atau sejenisnya. Kemudian nomor 3 yaitu lamsu basyaratin ro'atin ghairi mahramin bi ghairi hailin, yaitu bertemunya kulit antara laki-laki dan perempuan. Misalnya seperti saya laki-laki bertemu kulit dengan perempuan atau perempuan bertemu dengan laki-laki. Untuk yang ketiga ini ada 3-4 faktor. Yang pertama yaitu yang membatalkan itu yaitu kulit, saya ulangi lagi, kulit laki-laki dan perempuan atau perempuan dan laki-laki. Jadi ketika kulit laki-laki bertemu dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, maka tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua yaitu tanpa ada penghalang. Jadi kulit bertemu kulit tanpa ada penghalang. Misalnya ada kain walaupun itu tipis, itu ketika bertemu maka itu sudah menghalangi dan tidak membatalkan wudhu. Kemudian yaitu kulit bertemu kulit. Jadi ketika kita hanya memegang rambut ataupun ujung kuku,
maka tidak membatalkan wudhu. Ketika kita memegang istri kita, rambut istri kita pegang rambutnya, maka tidak membatalkan wudhu. Kemudian yaitu yang bukan mahram. Bukan mahram. Mahram itu apa? Yaitu orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Untuk bab mahram ini akan dijelaskan sendiri pada bab tersendiri. Intinya orang-orang yang tidak boleh kita nikahi, misalnya ibu, adik perempuan, anak perempuan, kakak perempuan, ataupun masih banyak lagi. Tentunya keterangan akan dijelaskan lebih detail pada bab mahram yang haram untuk dinikahi, maka dia juga tidak membatalkan wudhu. Maka ketika dia mahram kita, maka tidak membatalkan wudhu, dan ketika dia bukan mahram kita, maka membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat yaitu masu farji adamiyin bi batinil kafi la bi dhahiriha wa harfiha wala bi ru'usil asabi'i, yaitu menyentuh farji, kelamin anak Adam. Anak Adam tentunya yaitu manusia, dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam. Maka bagian dalam tidak dengan luarnya, tidak dengan pinggirnya atau ujungnya. Lebih gampangnya yaitu telapak tangan yang bagian dalam, yaitu ketika tangan kita tepukkan seperti ini, maka yang tidak kelihatan itu dinamakan bagian telapak bagian dalam. Yang tidak kelihatan maka itu termasuk dihitung yaitu luar atau tidak membatalkan wudhu. Jadi ketika kita memegang kemaluan kita dengan seperti ini, atau kemaluan anak kita dengan punggung ataupun pinggir ataupun ujung, maka tidak membatalkan wudhu. Jadi itu tadi ada 4 perkara yang membatalkan wudhu. Yang pertama yaitu segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Yang kedua yaitu hilangnya akal sebab tidur, pingsan ataupun gila. Kemudian yang ketiga yaitu bersentuhnya kulit dengan kulit, yaitu laki-laki dengan perempuan atau perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang terakhir yaitu menyentuh alat kelamin menggunakan telapak tangan bagian dalam. Saya kira cukup sekian untuk hal-hal yang membatalkan wudhu. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.